Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 801. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Simon Zimmer mengerutkan kening. Bagaimana dengan itu? Wajah Autumn Reyes dingin. Tentu saja, kita melakukannya sesuai rencana. Felix, apakah kamu mengundang pria itu ke sini? Kata Amelia. Semuanya ada padamu malam ini. Kamu harus melakukan pekerjaan dengan baik. Awalnya, Felix memiliki sedikit rasa takut terhadap Harvey. Namun, setelah mengetahui bagaimana Harvey mendapatkan uangnya, kemarahan memenuhi hatinya. Sungguh memalukan bagi orang besar seperti dia untuk diintimidasi oleh menantunya yang menumpang. Felix berkata dengan dingin. Ibu, Amelia, jangan khawatir. Serahkan sisanya padaku. Karena menantu yang menumpang itu suka berpura-pura, aku akan membawanya ke acara kelas atas. Aku sudah meminta pria itu untuk datang. Aku sudah mengatur semuanya. Aku bisa menjamin bahwa setelah hari ini, dia tidak akan pernah muncul di depan kita lagi. Amelia menggertakkan giginya dan menambahkan. Itu tidak cukup. Aku ingin dia berlutut dan merendahkan diri. Ingatlah untuk mengambil video untukku. Kedua keluarga memang makan malam bersama hari ini karena hubungan mereka yang tidak menyenangkan. Harvey tidak memikirkannya. Dia mengajak Mandy untuk makan malam di restoran barat di lantai bawah di Half Moon Bay Hotel. Karena mereka turun relatif terlambat, semua kamar telah dipesan. Hanya aula yang tersisa. Meskipun demikian, Harvey dan Mandy tidak keberatan karena mereka adalah pasangan suami istri. Keduanya memesan hidangan favorit mereka dan makan dengan nyaman. Harvey juga dalam suasana hati yang baik. Dia merasa sudah lama tidak menghabiskan waktu bersama Mandy. Setelah datang ke Bakwood, mereka berdua memiliki lebih sedikit waktu bersama. Karena itu, dia menghargai kesempatan langka dan berharga ini. Saudari Mandy. Kebetulan sekali. Pada saat itu, suara yang akrab terdengar. Dua pria berjas mendekati mereka, dan salah satunya adalah Felix. Felix tampak puas. Dia tersenyum pada Mandy dan berkata, Ayo, Saudari Mandy. Biarkan aku memperkenalkanmu. Ini Stanley Robbins dari keluarga Robbins di Bakwood. Dia adalah keturunan dari keluarga Robbins, dan saat ini sedang mendiskusikan sebuah proyek denganku. Stanley, yang berdiri di sebelah Felix, adalah orang yang gemuk dan gemuk, tetapi dia berpura-pura lembut. Ada jejak kerakusan yang tidak bisa disembunyikan di matanya ketika dia menatap Mandy. Namun, Felix terbatuk, memberi isyarat padanya untuk melihat Harvey. Tatapan Stanley kemudian jatuh pada Harvey. Jejak penghinaan melintas di matanya. Menurutnya, Harvey adalah orang miskin. Untuk mengajak wanitanya makan di aula, apa yang bisa dicapai orang seperti itu? Memikirkan hal ini, Stanley tersenyum dan mengulurkan tangannya. Biarkan aku memperkenalkan diri. Aku adalah manajer cabang Bakwood Bank, Stanley Robbins. Aku dapat melihat hanya dengan satu pandangan bahwa wanita ini bukan orang biasa. Jika kamu membutuhkan investasi atau pinjaman apapun di masa depan, kamu dapat datang kepadaku. Felix menambahkan. Saudari Mandy, kamu sangat beruntung. Manajer Robbins jarang menyapa orang dengan begitu proaktif. Belum lama sejak Zimmer Enterprise didirikan di Bakwood. Harus ada saat-saat ketika dana dibutuhkan. Kamu seharusnya merasa terhormat untuk mengenal manajer Robbins hari ini. Harvey menyaksikan adegan itu dengan penuh minat. Apakah Felix sengaja membawa Stanley untuk mencegahnya? Bab 802. Mandy tenang. Manajer Robbins kan. Terima kasih atas kebaikanmu. Tetapi perusahaan kami tidak memiliki masalah keuangan untuk saat ini. Kami akan mendatangimu saat kami membutuhkannya. Meskipun mengatakan demikian, dia bahkan tidak melirik Stanley Robbins. Dia tidak bodoh. Dia bisa melihat keserakahan di matanya. Felix Howard membawanya dan memperkenalkan orang seperti itu padanya.
Dia mencoba masuk di antara dia dan Harvey, dan itu membuatnya marah. Namun, Felix tidak mengejar kemarahan Mandy. Dia tersenyum dan berkata, "Saudari Mandy, manajer Robbins masih muda dan menjanjikan. Dia juga sangat berbakat. Banyak wanita kaya di Bakwood ingin bertemu dengannya, tetapi mereka tidak pernah memiliki kesempatan. Suatu kehormatan bagimu untuk bertemu dengan manajer Robbins malam ini. Bagaimana kalau kamu minum dengannya? Kubah saja bantuan ini." Wajah Mandy dingin. "Aku sedang makan malam dengan suamiku sekarang. Aku khawatir aku tidak punya waktu. Jika tidak ada yang lain, kalian berdua silakan pergi." Untuk berbicara sedemikian rupa, jelas bahwa Mandy mengusir keduanya. Kulit Felix memburuk. Dia kemudian berkata dengan dingin, "Mandy, karena kamu berbicara seperti itu, apakah itu berarti kamu tidak akan memberiku wajah apapun?" Stanley tersenyum. "Manajer Howard. Karena dia tidak ingin mengenalku, maka lupakan saja. Namun, kolaborasi di antara kita akan dibatalkan. Jangan, jangan, jangan. Aku akan mencoba membujuknya." Wajah Felix menjadi gelap. Dia dengan cepat berjalan ke Mandy dan berbisik, "Mandy, suka atau tidak suka, kamu harus minum dengannya malam ini. Dia naksir kamu. Aku akan mendapatkan proyek darinya, kamu bisa melupakan memiliki kehidupan yang lebih baik di Sky Corporation di masa depan. Aku akan mengejarmu." Harvey, yang ada di samping, tertawa terbahak-bahak. "Felix, kau hanya manajer departemen Sky Corporation. Ada banyak orang sepertimu di perusahaan. Kau bisa dipecat besok. Menggunakan posisimu untuk mengancam istriku, apakah kau sudah gila?" Kata-kata Harvey mengejutkan Felix. Dia mendapatkan kembali sikapnya sedetik kemudian dan mencibir. "Harvey, kau pikir kau siapa? Apakah kau tahu bahwa aku secara pribadi direkrut dari luar negeri oleh manajer personalia? Bahkan Nona Xavier sangat memikirkanku. Bagaimana bisa orang sepertiku dipecat? Posisiku di Sky Corporation kuat dan stabil." Harvey tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia kemudian menghela nafas kecil. Sky Corporation dibentuk dengan mengintegrasikan banyak perusahaan. Dalam 3 tahun sebelumnya, perusahaan-perusahaan ini sedikit tidak terkendali. Tidak dapat dihindari bahwa orang-orang seperti Felix akan berada di Sky Corporation. Yvonne Xavier kekurangan energi baru-baru ini dan tidak punya waktu untuk menangani masalah personalia sendiri. Beberapa orang telah memanfaatkan fakta ini. Tampaknya Harvey perlu melakukan pergantian besar di Sky Corporation. Ekspresi Felix berubah setelah melihat Harvey menghela nafas. Dia menatap Harvey dengan seringai mengejek. "Harvey, apakah kau akan memberitahuku bahwa kau adalah Prince York? Aku mendengar bahwa kau telah mengatakan ini pada banyak kesempatan. Kau tahu apa? Kau sangat berani. Apakah kau tidak takut Prince York akan membunuhmu ketika dia mengetahuinya? Lebih baik kau berhenti bermimpi. Meskipun kau memiliki nama keluarga yang sama, kau tidak ada hubungannya dengan Sky Corporation." Harvey menyesap teh dan tersenyum acuh tak acuh. "Bukan kau yang menentukan apakah aku ada hubungannya dengan Sky Corporation. Selain itu, aku bertaruh kau hanya akan bisa bekerja di Sky Corporation hanya beberapa hari lagi." Bab 803. Felix mencibir mendengar kata-kata Harvey. Dia tidak suka berbicara dengan orang seperti Harvey. Dia menatap Mandy dengan tajam dan berkata, "Saudari Mandy, dengarkan saja kata-kata jujurku. Suamimu yang menumpang ditakdirkan untuk tidak mencapai apa-apa. Jika aku jadi kamu, aku akan menendangnya keluar dari rumah. Hanya dengan begitu, kamu bisa memulai dari awal. Aku mengatakan ini untuk kebaikanmu. Semua orang mengolok-olokmu." Felix pura-pura khawatir, seolah-olah dia benar-benar memikirkan Mandy. Stanley Robbins, yang berada di sisinya, tertawa. "Ya, Nona Zimmer. Kamu sangat baik, dan kamu memiliki karir yang sukses. Kamu masih muda dan cantik. Bagaimana bisa orang seperti itu layak untukmu? Kamu harus mempertimbangkan pria lain yang benar-benar hebat. Mereka tidak hanya bisa menjagamu, tapi juga bisa meningkatkan karirmu.
Stanley membusungkan dadanya setelah mengatakan ini. Maknanya sangat sederhana. Dia menunjukkan bahwa pria yang benar-benar luar biasa adalah dia. Kedua orang ini datang ke sini dengan persiapan yang baik, dan kehadiran mereka di sini bukanlah suatu kebetulan sama sekali. Mandy tampak dingin sekaligus sedih. Orang luar sepertimu tidak perlu khawatir tentang urusanku. Selain itu, aku pikir Harvey sangat baik. Kami memakan makanan kami dengan sangat bahagia. Tolong berhenti mengganggu kami. Felix tiba-tiba tertawa dan berkata, Mandy, kamu harus tenang. Dia luar biasa. Dia tidak bisa membayar makan malam ini, kan? Apakah kamu tahu berapa biaya makan di sini? Setidaknya $3.000. Dia bertindak keras sore ini dengan menghabiskan uang kompensasi yang diberikan orang lain kepada Cynthia. Apakah kamu pikir dia punya uang? Aku beritahu padamu. Orang miskin adalah orang miskin. Tidak ada unggas yang bisa menjadi Phoenix. Bagaimana makan dan bagaimana kita membayar? Mandy mulai marah. Tidak ada hubungannya denganmu sebagai orang luar. Tolong pergi. Wajah Felix sedikit berubah dan kulit Stanley memburuk. Harvey memotong dengan ekspresi acuh tak acuh. Apakah kau tuli atau bisu? Apakah kau tidak mengerti apa yang dikatakan istriku? Dia menyuruhmu pergi. Kau hebat. Melihat bagaimana Harvey berbicara begitu lugas, Felix tidak bisa tinggal lebih lama lagi, tidak peduli betapa tidak tahu malunya dia. Sekarang, dia hanya bisa berbalik dan pergi. Stanley melirik Mandy dengan tatapan aneh sebelum mengikuti Felix. Ketika mereka berdua sampai di luar restoran barat, Stanley mencibir. Felix, sepertinya Harvey tidak memberimu wajah. Felix menjawab dengan dingin. Awalnya aku pikir dia tahu tempatnya, jadi aku tidak perlu menggunakan cara apapun untuk melawannya. Sekarang sepertinya kita harus mengikuti rencana awal dan memberinya pelajaran. Setelah makan malam, Harvey dan Mandy hendak berjalan-jalan di pantai. Tiba-tiba, Harvey menerima telepon aneh. Ternyata dari Felix. Harvey, sebelumnya aku minta maaf. Itu semua salahku. Harvey bingung. Felix meminta maaf dengan sopan dengan mulutnya. Amelia dan ibu telah memberiku pelajaran setelah aku kembali, mengatakan bahwa kita adalah saudara dan bahwa aku harus menunjukkan rasa hormat dan membantumu. Setelah beberapa refleksi, aku menyadari kesalahanku. Jadi, aku telah memutuskan untuk membawamu ke pesta pribadi kelas atas yang diadakan di Half Moon Bay malam ini. Para tamu pesta semuanya adalah orang-orang hebat dari Sky Corporation. Kamu harus mengenal mereka dan melihat apakah kamu memiliki kesempatan untuk mendapatkan beberapa koneksi. Mungkin kamu dapat menemukan pekerjaan atau sesuatu. Kamu tidak dapat terus hidup dari wanitamu sepanjang waktu, bukan? Harvey memikirkan sesuatu, dan senyum muncul di wajahnya. Lalu, di mana tempatnya? Aku akan pergi sekarang. Bab 804. Apa yang sedang terjadi? Mandy Zimmer tampak bingung. Dia bertanya-tanya mengapa Felix tiba-tiba mengundang Harvey ke suatu tempat. Dia meminta datang ke pesta dengannya dan bertemu dengan beberapa orang dari Sky Corporation. Aku akan pergi dan melihat. Mungkin itu akan membantu perkembanganmu di masa depan. Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu kamu harus pergi dan kembali dengan cepat. Mandy sedikit khawatir, tetapi dia tidak punya alasan untuk menolak Harvey karena dia ingin pergi dan mengenal lebih banyak orang. Setengah jam kemudian, di klub pribadi di pantai Half Moon Bay, lebih dari selusin yang disebut eksekutif senior Sky Corporation berkumpul di sini. Banyak dari orang-orang ini adalah mantan manajer Departemen Keluarga York. Ketika Harvey menciptakan grup 100 miliar di masa lalu, mereka sudah bekerja di sana. Kemudian, karena perselisihan internal di antara keluarga York, loyalis keras Harvey bubar dan pergi. Namun, orang-orang ini tidak pergi. Sebaliknya, mereka segera bergabung dengan Quinton York dan yang lainnya. Mereka bahkan memberikan informasi dan rahasia yang mereka ketahui secara instan. Mereka telah mengizinkan Quinton dan sejenisnya untuk berhasil mengambil alih kelompok 100 miliar yang dibangun Harvey dari bawah ke atas.
Ketika Harvey kembali dan mengambil kembali aset York yang semula miliknya, orang-orang ini dengan cepat bergabung dengan Sky Corporation hanya dalam waktu singkat. Banyak dari mereka bahkan pergi sejauh bertemu langsung dengan Yvonne Xavier, memohon padanya untuk mengizinkan mereka mempertahankan posisi mereka sebelumnya. Sederhananya, mereka semua adalah pengkhianat. Harvey belum menunjuk salah satu dari mereka secara pribadi, jadi posisi mereka sebelumnya masih kosong. Mereka datang untuk salah memahami situasi. Mereka semua berpikir bahwa mereka akan kembali ke posisi masing-masing setelah 3 hari. Jadi bagaimana jika keluarga York dan Prince York saling bertarung? Pada akhirnya, merekalah yang akan mengambil keuntungan dari konflik tersebut. Namun, mereka bukan orang kepercayaan Harvey di masa lalu. Secara alami, mereka tidak tahu identitasnya. Manajer Howard, bisakah kami melepaskannya di pestamu? Semua orang sangat gugup baru-baru ini. Kita semua membutuhkan kegembiraan. Main boleh, tapi jangan terlalu jauh. Kamu mengerti kan? Ini adalah saat yang kritis. Beberapa dari yang disebut eksekutif ini tersenyum ketika mereka memegang gelas alkohol. Pikiran sombong mereka berasumsi bahwa mereka akan tetap berada di posisi tinggi setelah Sky Corporation selesai mengintegrasikan semua asetnya. Jika tidak, mereka tidak akan berada di sini malam ini. Adapun Felix, tidak hanya sebagai orang yang kembali, tetapi juga berhasil menjadi manajer departemen di usia muda. Menurut mereka, Felix memiliki cukup kelayakan untuk bergaul dengan mereka. Jika tidak, mereka tidak akan menghadiri klub pribadi. Tidak masalah. Karena aku mengundang semua orang di sini, silakan bersantai dan nikmatilah. Setelah upacara 3 hari kemudian, semua orang akan berada di posisi tinggi. Ketika itu terjadi, tidak ada di antara kalian yang punya waktu lagi untuk memanjakan diri. Felix berkata sambil tersenyum. Baik. Karena manajer Howard telah mengucapkan kata-kata yang begitu manis, maka semuanya malam ini akan berjalan sesuai rencanamu. Kami akan menunjukkan penampilan terbaik kami malam ini, manajer Howard. Mereka tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya, mereka semua sangat senang ketika mendengar permintaan Felix. Hari-hari ini, mereka bosan keluar dari pikiran mereka. Perselisihan baru-baru ini antara Prince York dan keluarga York telah membuat mereka tidak bisa tidur. Sekarang, mereka memiliki kesempatan untuk bersantai dan bersenang-senang. Mereka pasti tidak akan menolak. Adapun bagaimana orang itu akan menderita karena apa yang mereka sebut kebahagiaan, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Bagaimanapun, mereka adalah elit. Apa bedanya jika mereka bermain-main dengan seseorang dari kelas bawah? Bab 805. Dia di sini. Felix tiba-tiba berseru, nyengir. Harvey sedang berjalan melewati pintu masuk klub pribadi dengan tangan terlipat di belakang. Dia tenang dan acuh tak acuh. Sesuatu yang kuat, tak terlukiskan mengelilinginya saat dia melangkah. Sensasi itu sesaat, tetapi masih membingungkan para eksekutif yang hadir. Felix, apakah ini pecundang yang kamu bicarakan? Salah satu dari mereka, yang agak ragu-ragu, bertanya dengan ragu-ragu. Dia menemukan pria ini agak akrab, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihat orang seperti itu. Sebenarnya, saat itu mereka semua bukan siapa-siapa. Mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu Harvey secara langsung. Namun, mereka mungkin pernah melihat sosok Harvey dari kejauhan pada beberapa kesempatan. Jadi, mereka memiliki kesan kecil tentang dia. Meskipun demikian, itu hanya sejumlah kecil. Felix tersenyum. Ya, itu dia. Lakukan sesukamu. Dia kemudian melangkah maju untuk menyambut Harvey. Harvey. Ayo, izinkan aku memperkenalkanmu kepada semua orang. Ini Harvey York, menantu yang menumpang di keluarga Zimmer dan suami Mandy Zimmer yang tidak berguna. Semua orang di sini seharusnya sudah mendengar tentang dia. Kubah bantuan. Jika kamu memiliki proyek bagus di Sky Corporation di masa depan, harap ingat untuk memperkenalkannya. Meskipun kata-kata Felix terdengar cukup bagus, dia langsung menunjukkan identitas Harvey pada saat yang sama. Tidak pernah bermaksud membiarkan Harvey mengenal lebih banyak orang.
Dia membawa Harvey untuk diejek. Memang, semua eksekutif yang hadir tertawa terbahak-bahak pada saat berikutnya. Felix berpura-pura tidak melihat seringai mengejek di wajah mereka. Masih tersenyum tipis, dia melanjutkan. Ayo, Harvey. Biarkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah manajer personalia Sky Corporation, Rosanne Barr. Ini adalah manajer bisnis Sky Corporation, Brody Jenner. Ini adalah Felix memperkenalkan mereka kepada Harvey satu per satu. Mereka semua saat ini mengenakan ekspresi arogan. Mereka merasa Harvey tidak pantas mengenal mereka. Harvey mempelajarinya dengan penuh minat. Setelah Felix selesai memperkenalkan mereka semua, Harvey berkata, Felix, apakah kau yakin orang-orang ini adalah eksekutif senior Sky Corporation? Kau tidak tertipu oleh mereka kan? Ketika Harvey mengatakan itu, para eksekutif memelototinya. Felix melirik sekilas ke arah mereka sebelum tersenyum dan menjawab. Mengapa kau menanyakan itu? Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Jika aku ingat dengan benar, aku belum menunjuk posisi ini kan? Ini. Semua orang tercengang. Mereka tidak pernah menyangka Harvey akan mengatakan hal seperti itu. Harvey melanjutkan, suaranya lembut dan lemah. Posisi eksekutif senior Sky Corporation hanya diperuntukkan bagi orang yang benar-benar cakap. Bahkan Yvonne tidak akan berani menunjuk siapapun tanpa persetujuanku, terutama ketika aku belum memutuskan kandidatnya. Jika kau akan menipu orang lain atas nama eksekutif senior Sky Corporation, apakah kau tidak takut aku akan meminta pertanggungjawabanmu? Wajah semua orang tumpul mendengar kata-kata Harvey. Mereka tahu Harvey benar. Mereka belum dilantik secara resmi. Namun, mereka semua merasa bahwa mereka akan mendapatkan kembali posisi mereka sebelumnya dengan status, identitas, dan kualifikasi mereka. Meskipun demikian, menantu yang menumpang ini dapat mengetahui situasi mereka. Itu membuat mereka agak tertekuk. Puff. Pada saat ini, Felix tertawa. Ini dia lagi, Harvey. Apakah kau akan memberi tahu semua orang bahwa kau adalah Prince York lagi? Bab 806. Para eksekutif mendapatkan kembali sikap mereka ketika mereka mendengar kata-kata Felix. Mereka semua tertawa terbahak-bahak, memegangi perut mereka. Mereka belum pernah bertemu orang yang bisa membual sedemikian rupa sebelumnya. Rosanne Barr adalah orang pertama yang tersenyum. Apakah kau tahu siapa Prince York itu? Dia adalah orang nomor satu di Southlight saat ini. Bahkan komandan pertama di Southlight harus hormat di depannya. Bagaimana mungkin pria seperti dia menjadi menantu yang menumpang? Bagaimana dia bisa muncul di sini, dari semua tempat? Bisakah kau berhenti bersikap begitu lucu? Brody Jenner juga mengejek Harvey. Selama kami berada di grup 100 miliar, kami telah bekerja di bawah York Enterprise. Nanti ketika empat terkenal dari York mengambil alih, kami juga berada di posisi tinggi. Jadi sekarang, Prince York juga harus menganggap kita serius. Apakah kau pikir orang-orang yang berpengetahuan dan berpengalaman seperti kami akan tertipu olehmu? Saat ini, bahkan sampah berani berpura-pura menjadi CEO. Prince York kami terlalu rendah hati. Dia tidak pernah muncul di depan umum dan tidak pernah mengungkapkan fotonya. Itu sebabnya orang yang tidak tahu malu seperti itu punya nyali untuk berpura-pura menjadi dia. Aku pikir orang-orang sepertimu harus dijebloskan ke balik jeruji selama beberapa hari untuk menenangkan diri. Kenapa kita harus mempersulit inspektur? Dia harus dikirim ke rumah sakit jiwa sebagai gantinya. Itu tempat yang paling cocok. Mereka tertawa terbahak-bahak dengan kata-kata mereka sendiri. Brody bahkan mengeluarkan ponselnya dan berkata sambil menyeringai. Harvey, kebetulan aku kenal direktur rumah sakit jiwa. Apakah kau ingin aku membantumu memesan tempat tidur? Aku jamin kau bisa mendapatkan diskon terendah. Semua orang mengejek Harvey. Harvey menghela nafas. Itu salahnya. Karena dia tidak menangani masalah personel lebih cepat, badut-badut ini diizinkan keluar dan main-main. Rosanne mengambil sumpit dan mengarahkannya ke dagu Harvey untuk memprovokasi dia. Sambil tertawa, dia berkata, "Cek, cek, cek.
Menantu yang menumpang ini cukup tampan. Tidak heran dia bisa hidup dari istrinya. Yah, aku punya beberapa klien yang adalah wanita tua kaya. Hal yang paling mereka butuhkan adalah seorang pemuda tampan untuk menghibur mereka. Aku akan memperkenalkanmu kepada mereka dan menjadikan mereka sebagai pilar ekonomimu. Ini juga membantumu dengan pekerjaanmu, bukan? Bagaimana? Kata-kata Rosane membuat orang banyak tertawa terbahak-bahak. Itu benar. Seorang pemuda tampan seperti dia harus melayani wanita tua kaya. Harvey tersenyum. Aku menyumbangkannya untuk saat ini, tetapi aku pikir pria-pria di sekitarmu mungkin membutuhkan tawaranmu dalam beberapa hari. Kenapa kau tidak memberi mereka kesempatan ini saja? Rosane meludah dengan dingin. Harvey, berhentilah bersikap kurang ajar. Aku memberitahumu, tidak peduli apa, kau harus mematuhiku dan pergi hari ini. Harvey acuh tak acuh. Bagaimana jika aku menolak? Jika kau menolak, maka aku akan membuat perusahaan istrimu bangkrut. Jangan lupa, Zimmer yang kau hisap sekarang hanyalah bisnis keluarga di bawah Sky Corporation. Jika kita ingin bisnis kecil seperti itu bangkrut, itu hanya akan memakan waktu beberapa menit. Singkatnya, bukan hanya kau. Istrimu juga termasuk. Tidak, seluruh keluarga Zimmer berada di bawah kendali kami. Jika kami ingin kau mati, kami bisa membunuhmu dalam hitungan menit. Kau mengerti? Sekali lagi, mereka tertawa. Ini adalah simbol kekuatan mereka. Mereka telah menggunakan metode serupa di masa lalu dan menghina banyak orang. Rosane menunjuk Harvey dengan kasar dan menambahkan dengan dingin. Sejujurnya, Felix mengizinkanmu datang malam ini agar kau menyadari betapa sampahnya dirimu. Untuk elit seperti kami, kau tidak lebih dari mainan. Bab 807. Felix Howard mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Harvey. Sambil menyeringai, dia berkata, "Sampah, apakah kau mengerti sekarang? Tidak hanya kau, tetapi Mandy Zimmer dan seluruh kehidupan keluarga Zimmer ada di tangan kami." Itu benar, Harvey. Kau harus mendengarkan kami. Kau harus melakukan apapun yang kami inginkan. Jika tidak, maka mulai detik ini dan seterusnya, tidak ada tempat untukmu dan Mandy di Buckwood. Brody Jenner tertawa terbahak-bahak. Sudah lama mereka tidak menemukan mainan yang begitu menyenangkan. Yang lain akan membiarkan mereka terus menjadi pengganggu atau berlutut dan memohon belas kasihan. Terlalu sedikit yang akan memilih untuk melawan seperti Harvey. Itu sangat menggairahkan mereka. Jadi, apakah ini berarti kau mengancamku? Saat ini, Harvey ingin tertawa. Awalnya, dia tidak pernah memperhatikan siapapun ini. Dia tidak mau peduli, bahkan jika mereka adalah pengkhianat. Orang-orang seperti itu ada di mana-mana. Namun, masalah utamanya adalah orang-orang ini mengancamnya malam ini. Harvey merasa sedikit tidak berdaya. Dia telah melihat banyak orang idiot, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang begitu bodoh sejauh ini. Kami tidak mengancammu. Kami memberimu pelajaran agar kau memahami cara kerja masyarakat. Kau harus mengerti, Zimmers akan bangkrut hanya dengan sepatah kata dari kami. Mandy Zimmer tidak akan punya apa-apa lagi. Dan kau bahkan tidak bisa hidup dari wanitamu. Rosane memiliki ekspresi tegas seolah-olah dia adalah seorang ratu yang bisa memutuskan hidup dan mati orang lain. Mari kita ubah persyaratannya. Aku menolak menjadi bocah cantik. Kata Harvey acuh tak acuh. Dia ingin melihat trik apa lagi yang bisa dimainkan orang-orang ini. Rosane melangkah maju dan mengamati Harvey sebentar. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Menarik. Kau punya nyali karena tidak menjadi bocah cantik. Kalau begitu mari kita ubah permainannya. Selama kau bisa membuat kami bahagia, kami juga bisa melepaskan Mandy." Saat dia selesai berbicara, Rosane dengan santai mengambil segelas anggur merah dari meja dan berjalan ke tempat yang lebih tinggi. Dia kemudian menuangkan anggur merah langsung ke kepala Harvey. Yah, betapa menariknya. Ya ampun, bukankah kau terlihat lebih tampan seperti ini? Rosane tertawa keras. Yang lain menirunya ketika mereka melihat itu.
Mereka semua mengambil gelas anggur mereka dan menumpahkan isinya ke seluruh Harvey. Dalam waktu kurang dari 1 menit, tubuh Harvey basah kuyup, anggur merah menetes kemana-mana. Namun, ekspresi Harvey tetap tidak berubah. Dia pernah ditangkap oleh musuh di medan perang. Penghinaan yang dia derita saat itu 100 kali lebih buruk, tetapi dia bisa menganggapnya enteng. Mengapa dia harus marah ketika menghadapi beberapa badut? Itu, dan Harvey mengerti bahwa tidak ada gunanya mengalahkan orang-orang ini sekarang. Cara terbaik adalah membuat mereka kehilangan semua yang mereka banggakan. Membiarkan mereka hidup dalam penyesalan dan ketakutan selama sisa hidup mereka. Ini adalah hukuman terbaik bagi mereka. Dengan pemikiran ini, Harvey tidak repot-repot memberi mereka pandangan kedua. Sebaliknya, dia hanya berbalik dan pergi. Dia akan menunggu untuk menyelesaikan semua akun dalam 3 hari. Brody merasa ada sesuatu yang masih kurang. Ketika dia melihat Harvey pergi, dia berteriak. "Sampah, siapa bilang kau bisa pergi? Ke sini dan jilat sepatuku sampai bersih." Teman-temannya tertawa terbahak-bahak karenanya. Masing-masing dari mereka mengangkat kaki, menuntut Harvey untuk menjilat sol sepatu mereka. Harvey tidak menanggapi, wajahnya sedingin es. Bab 808. Melihat tingkah laku Harvey, Brody berteriak lagi. "Sampah, apa kau tidak mendengarku? Atau apakah kau orang tolol yang tidak bisa memahami orang?" Manajer Jenner, lupakan saja. Membiarkannya menjilati sol sepatumu tidak cukup menarik. Aku pikir lebih baik membiarkan dia berlutut dan menggonggong seperti anjing. Rosanne memotong, menyeringai. Kata-kata yang keluar dari mulutnya yang indah itu kejam. "Harvey, aku akan membantu manajer Howard. Selama kau berlutut dan menggonggong seperti anjing, aku berjanji kepadamu bahwa aku tidak akan pernah menyulitkan Mandy dan seluruh keluarga Zimmer di masa depan." Bagaimana? Mata semua orang berbinar mendengar kata-kata Rosanne. Ini jauh lebih menyenangkan daripada membiarkan Harvey menjilat sol sepatu mereka. Pada saat itu, semua orang mengeluarkan ponsel mereka, ingin merekam video. "Ayo cepat. Cepat dan berlutut. Karena kau adalah orang kelas bawah, itu normal bagimu untuk menggonggong di depan kami seperti anjing. Banyak yang ingin menjadi antek kami, tetapi kami tidak peduli pada mereka. Harvey, kau harus merasa terhormat." Harvey mengerutkan kening. Orang-orang ini sangat menjijikkan, sampai-sampai mereka melampaui imajinasinya. Dia hanya bisa mengatakan bahwa ini memang anjing penjaga yang dibesarkan oleh Quinton York dan sejenisnya. Di mata Rosanne dan teman-temannya, Harvey tampaknya memiliki beberapa keraguan dan ragu-ragu. Sekali lagi, mereka tertawa terbahak-bahak. "Berlutut. Bukankah kau masih ingin membiarkan Mandy menjalani kehidupan yang baik? Ini adalah kesempatan langka. Selama kau belajar menggonggong seperti anjing, kami akan menjadi pendukungmu di masa depan. Harvey, kau sebaiknya lebih realistis. Jika manajer Howard tidak membawamu ke sini, kau bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menggonggong di depan kami." Rosanne meraih sebotol anggur dengan keras dan menghancurkannya di depan Harvey. Dia berteriak. "Cepat dan berlutut. Apakah kau tidak mengerti bahasa manusia?" Saat ini, Roxanne sangat gembira. Dia memiliki waktu dalam hidupnya. Semakin Harvey menolak, semakin bersemangat dia, terutama ketika dia akhirnya menginjak Harvey di bawah kakinya. Bagaimanapun, dia dan teman-temannya menganggap diri mereka elit. Sebenarnya, dalam 3 tahun terakhir, mereka hanyalah anjing yang mudah digunakan oleh Quinton York dan York dengan senang hati. Mereka akan memperlakukan orang-orang dengan kedudukan lebih rendah dengan sikap yang sama yang ditunjukkan Quinton dan York terhadap mereka. Harvey menarik napas dalam-dalam. Saat melihat wajah menjijikkan mereka, dia menggeram dengan dingin. "Melihat kontribusi yang telah kalian berikan kepada grup 100 miliar di masa lalu, aku akan memberi kalian kesempatan. Selama kalian berlutut dan mengakui kesalahanmu, aku mungkin akan membiarkanmu tetap hidup." Tatapan tajam Harvey mengejutkan Rosanne dan yang lainnya untuk sesaat. Sedetik kemudian, mereka tertawa. Rosanne memegangi perutnya, berkata, "Manajer Howard,
Sampah ini benar-benar lucu. Bagaimana dia masih bisa mengatakan hal seperti itu dalam situasi ini? Sepertinya dia kehilangan akal sehatnya setelah kita terlalu mempermalukannya. Oke, itu saja untuk malam ini. Dia mainan yang menyenangkan, kami akan bermain dengannya lagi setelah upacara dalam beberapa hari. Lain kali, kamu harus membuatnya lebih patuh. Hahaha. Rosane tertawa, sangat senang. Dia berubah pikiran. Sampah ini sangat menyenangkan. Akan sangat disayangkan jika dia mati sekarang. Di mana mereka akan menemukan mainan indah lainnya untuk dimainkan ketika mereka ingin merayakannya beberapa hari kemudian. Brody dan yang lainnya saling bertukar pandang. Kemudian mereka semua mengangguk dan berkata, "Kamu benar, Manajer Jenner. Dia mainan yang sangat bagus. Kita harus bermain dengannya untuk beberapa ronde lagi." Hahaha. Salah satu dari mereka mengeluarkan 2 tumpukan uang dari tas kerja dan melemparkannya ke depan Harvey. Dia kemudian mencibir. "Ingatlah untuk melunasi tagihan nanti. Adapun sisanya, simpan dan ambillah sebagai sedekah." Hahaha. Bab 809. Semua orang senang. Mereka menatap Felix dengan kagum. Manajer Howard tahu cara bermain. Masa depannya tidak terbatas. Segera, mereka berjalan keluar dengan tangan tersampir di bahu masing-masing. Hanya Felix yang tersisa di kamar. Dia menatap Harvey dengan merendahkan, matanya penuh dengan arogansi. Harvey mengamati tempat kejadiannya. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan melirik Felix, ekspresinya tidak berubah. "Membawa sekelompok orang untuk menghinaku, apakah ini tujuanmu malam ini?" Felix menyalakan rokok dan menjawab sambil tersenyum. "Tentu saja tidak, apa gunanya menghinamu? Aku hanya ingin memberitahumu bahwa kau adalah sampah melalui tindakan nyata. Kau sama sekali tidak layak untuk Mandy. Tidak hanya keberadaanmu yang tidak berguna baginya, tetapi itu mungkin juga membunuhnya. Jadi, Harvey, aku memberimu kesempatan lagi. Bercerai dengan Mandy Zimmer besok. Tinggalkan Bakwood dan mulailah hidup baru di tempat di mana tidak ada yang mengenalmu." Saat dia berbicara, Felix mengeluarkan kartu bank dan melemparkannya ke wajah Harvey. Ada $150.000 di dalamnya. Anggap saja itu sikap terakhirku yang baik kepadamu sebagai kerabatmu. Bagaimana jika aku bilang tidak? Harvey menjawab dengan acuh tak acuh. "Tidak." Felix tertawa. "Kau baru saja melihat orang-orang itu. Memang, mereka bukan eksekutif Sky Corporation saat ini. Tetapi jika tidak ada yang salah dalam 3 hari ke depan, maka mereka akan mendapatkan posisi itu. Setelah Sky Corporation selesai mengintegrasikan aset York, itu akan menjadi perusahaan paling kuat di Southlight. Kecuali beberapa keluarga kelas 1 yang hampir tidak bisa bersaing dengan mereka, semua orang hanya bisa tunduk pada Sky Corporation. Jadi bisa dibayangkan patung orang-orang itu di masa depan. Mereka akan lebih jauh di atasku. Kecuali kau bersedia menjadi mainan mereka dan anjing mereka. Jika kau menyinggung mereka, kau mungkin berakhir buruk. Bukan hanya kau, tapi Mandy juga. Bahkan jika kau tidak peduli dengan dirimu sendiri, kau harus memikirkan Mandy bukan? Harvey berkata dengan dingin. "Kau tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Aku akan membuat hidup mereka seperti neraka." Harvey berbalik dan pergi, wajahnya acuh tak acuh. Di klub pribadi, hanya Felix yang tersisa. Dia meratap. "Pecundang. Tidak bisakah dia bertindak seperti itu dengan benar? Aku memberimu kesempatan. Karena kau tidak tahu bagaimana menghargainya, maka itu bukan salahku." Senyum jahat muncul di wajah Felix begitu dia menyelesaikan kata-katanya. Dia menyalakan ponselnya, mengklik tombol kirim, dan mengunggah video yang baru saja dia rekam ke grup keluarga. Pada saat yang sama, dia memanggil Autumn Reyes dan berkata sambil tersenyum. "Ibu, masalahnya sudah beres. Kecuali Harvey memiliki kulit yang lebih tebal dari dinding bata, dia mungkin akan berkemas dan pergi besok." "Oke. Kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat." Di sisi lain telepon, Autumn bersemangat. "Aku sudah menonton video itu.
Sampah seperti itu harus diperlakukan seperti ini. Namun, sayang sekali dia tidak pernah berlutut atau menggonggong. Sayangnya, aku tidak bisa melihat pemandangan yang begitu indah. Felix tersenyum dan berkata, Ibu, jika kamu ingin melihatnya, kamu masih memiliki kesempatan. Aku akan membawamu untuk menontonnya ketika saatnya tiba. Menonton di tempat adalah yang terbaik, daripada hanya menonton rekaman. Lebih seru dan nyaman. Itu masuk akal. Hahaha. Keduanya tertawa bahagia. Di luar klub pribadi, seorang pria jangkung muncul dari bayang-bayang. Bab 810. Kepala Instruktur. Sialan orang-orang celaka ini. Pria yang datang adalah Reinhardt, dan klub pribadi ini juga miliknya. Dengan demikian, dia tahu tentang seluruh kejadian. Satu-satunya hal adalah, dia tidak berani masuk tanpa perintah Harvey. Tidak. Pergi ke Bakwood malam ini dan temukan Yvonne. Aku akan mengirim pesan kepadanya tentang beberapa penyesuaian personel di perusahaan. Kamu akan membantunya dalam hal itu. Harvey menjawab dengan acuh tak acuh. Dia awalnya tidak berencana untuk menangani hal-hal seperti ini begitu cepat. Sebaliknya, dia ingin menunggu sampai semua aset perusahaan terintegrasi dengan baik sebelum melanjutkan. Namun, apa yang terjadi malam ini membuatnya mempercepat langkahnya. Ya, Ray tidak berani melanggar perintah Harvey. Harvey terkenal dengan profesionalismenya yang keras kepala. Yang bisa dia lakukan hanyalah menjalankan perintah Harvey dengan kekuatan penuh. Sementara Harvey dipermalukan. Di Bakwood, di rumah Zimmer. Pada saat ini, seluruh mansion Zimmer terang benderang. Suara keras memenuhi tempat itu. Banyak eksekutif senior Bakwood, sebagian besar berasal dari keluarga kelas 2 dan kelas 3, hadir. Tidak ada alasan lain untuk kehadiran mereka. Mereka ada di sini karena berita yang tersebar di kalangan kelas atas Bakwood. Prince York dari Sky Corporation akan melamar wanitanya pada upacara konsolidasi aset. Wanitanya berasal dari keluarga Zimmer. Prince York. Semua orang di Southlight mengenalnya. Dia sangat kuat dan sangat kaya. Dia adalah penguasa sejati Southlight. Apakah keluarga Zimmer menikahi putri mereka dengan Prince York? Dia ditakdirkan untuk menikah dengan pria terkenal. Saat ini, apa yang disebut orang-orang kelas atas yang datang untuk membuat koneksi untuk keuntungan mereka menjadi iri. Jika putri keluarga mereka bisa menikah dengan Prince York, maka reputasi mereka akan meningkat. Kakek Zimmer melihat kerumunan di bawah dari singgasana besinya, merasa lega saat ini. Queen. Mulai sekarang, keluarga Zimmer akan berdiri teguh di Bakwood. Tunggu sampai kamu menikah dengan Prince York 3 hari kemudian. Keluarga Zimmer akan selangkah lebih dekat untuk menjadi keluarga kelas 1. Jangan berpikir bahwa mereka yang datang untuk menggilat kita sekarang hanyalah keluarga kelas 2 dan 3. Setelah kamu dan Prince York resmi menikah, keluarga kelas 1 itu pasti tidak akan meremehkan kita. Queen Zimmer mengenakan gaun dan duduk di sebelah kakek Zimmer, terlihat seperti putri yang bangga. Kakek, jangan khawatir. Dengan aku di sini, akan ada hari bagi para Zimmer untuk sukses. Yah, baiklah. Queen, aku tahu kamu yang paling berbakti di keluarga kita. Cinta kakek untukmu tidak sia-sia. Kakek Zimmer senang. Mungkinkah dia dengan usia seperti itu mencapai puncak kehidupan lagi karena seorang cucu? Namun, kakek, kita tidak bisa memiliki terlalu banyak orang yang menghadiri upacara. Paling hanya 10 orang. Aku tidak tahu apakah kamu sudah mengetahui orang-orang yang akan pergi. Queen tiba-tiba berkata, memutar matanya. Kakek Zimmer menjawab. Belum. Apakah kamu punya saran? Queen tertawa. Aku tidak punya saran, tapi aku ingin Mandy dan keluarganya hadir. Hah? Kakek Zimmer terkejut. Bukankah Queen paling membenci Mandy? Mengapa Queen memintanya untuk membiarkan Mandy datang bersama keluarganya? Queen berkata dengan arogan. Aku akan mendengar bahwa ketika keluarga yang benar-benar besar pergi, mereka biasanya membawa beberapa pelayan. Zimmer belum memiliki budak. Tapi bukankah Mandy orang yang cakap? Aku pikir dia dan keluarganya bisa menjadi pelayan sementaraku pada hari itu.
Mereka seharusnya cukup pandai menyajikan hidangan dan minuman, belum lagi membersihkan. Bagaimanapun, Mandy sangat cakap. Dia pasti akan melakukan yang terbaik dalam segala hal. Kakek Zimmer tidak ragu sama sekali. Oke, terserah apa yang kamu katakan.